Nah, ini giliran nih masuk ke tema nih, karena tadi sempat awal dibuka saya harus memperkenalkan dulu sekilas kita. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sudah kenal. Nah ini giliran Kang Anom, basic data terpadu. Ini denger nih dari beberapa narasumber. Itu katanya Brebes belum punya, apa betul? Jadi terakhir Brebes itu melakukan pendataan itu tahun 2011. Nah, di awal tahun 2011 ke sini, jangankan per tahun, kadang per dekade 1 bulan pun itu perputaran ekonomi ataupun perputaran data itu berubah. Ya. Nah, dari 2011 sampai sekarang ini Brebes belum mempunyai data yang konkret maupun fix secara utuh. Nanti dulu. 2011, sekarang 2020. 9 tahun tanpa update data atau pembaruan data, atau data itu masih dipakai 2011. Ya. Jadi kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya pernah melakukan survei. Saya sebenarnya waktu itu penasaran. Jumlah PBI waktu itu untuk kuota Brebes itu 1,2. Logika yang saya miliki, ketika jumlah peserta PBI dengan jumlah masyarakat Brebes 1,8, terus PBI kuota PBI untuk Brebes 1,2, itu logikanya sudah 70% masyarakat kita itu sudah tercover oleh BPJS PBI. Sudah aman. Sudah aman. Ya. Nah, namun kenyataannya masih banyak saudara-saudara kita masyarakat Brebes yang tidak mampu, mereka tidak mempunyai jaminan. Nanti dulu Kang Anom, ini yang menarik begini, 1,2 juta PBI, Ya. 1,8 pada saat itu jumlah penduduk. Nah, sedangkan data yang berkembang, ketika warga miskin 25%, lah ini 70%, sisa dong. Ya. Lah, terus kenapa masih ada masyarakat yang belum punya BPJS PBI? Nah, Kenapa itu. harus ada jam keseda? Itu. Jadi banyak sekali datanya itu tindih. Dari hasil itu saya penasaran, akhirnya saya meminta kepada Pemda. Dalam hal ini waktu itu saya berkoordinasi dengan dinas sosial, mana sih sebenarnya data penerima PBI Brebes, mana sih? Kan seperti saya minta juga data ke dinas kesehatan, mana sih data penerima PBI Brebes. Nah, berdasarkan data itu kita lakukan survei, kita cek, kita ambil beberapa sampel dalam Saat itu menggunakan lembaga survei apa, Mas? enggak, kita tidak menggunakan lembaga survei manapun, kita swadaya. Dibiayai oleh? Tidak ada pembiayaan, kita swadaya masyarakat. Nah, saat kita survei, kita kaget, kita ada beberapa dalam satu RW, Ya. itu kita temukan 4 ASN PNS, dia mempunyai PBI, Ya. dia mempunyai mandiri. Itu. Seorang pegawai negeri sipil, Nah, ya, tetapi mempunyai BPJS. PBI masih aktif. Itu. Ya. Itu memang dia daftar sendiri apa yang bodoh yang data, apa gimana itu ceritanya, Mas? Nah, setelah kita telusuri, memang waktu itu tahun 2011 itu yang bersangkutan itu belum menjadi ASN. Data tahun 2011 2011. dianya belum jadi ASN. Dia Tetapi masih terpuruk. setelah jadi ASN Nah, belum diubah. belum ada perubahan data. Iya. Nah, terjadilah penumpukan ataupun double antara dia punya mandiri, dia punya PBI. Lah, yang anehnya juga ketika saya tanyakan kepada pihak BPJS, ketika saya tanyakan sebenarnya 1,2 itu JKN ataupun BPJS sudah benar merealisasikan di pendistribusian kartu tersebut ke masyarakat. Mereka mengatakan, oh iya, kita 90% sudah mendistribusikan kartu tersebut. Loh, Ketika saya tanya, 90%? ya, ketika saya tanya, you punya bukti nggak? Ya. Tanda terima kartu itu sudah sampai ke masyarakat.
Ya. Mereka tidak bisa menjawab. Lah, dari mana bukti tersebut mengatakan 90% pendistribusian kartu tersebut sudah sampai ke tangan masyarakat? Nah, yang nganter. Nah, jadi BPJS itu bekerja sama dengan POS. Oh, PT Pos. PT Pos. Nah, PT Pos itu bekerja sama lagi dengan pihak ketiga melalui TKSK. Nanti dulu. Tuh. Kang Anom. BPJS menggunakan jasa PT Pos untuk mengantarkan kartu. Ya. Nah, kemudian PT kantor pos langsung ke user. Tidak. Mestinya langsung ke user. Ya, jadi di situ ada tanda terima. Nah, cuman waktu itu karena pos menggunakan pihak ketiga lagi. Pihak ketiganya dari PT? Bukan, itu dari TKSK. Mereka menggunakan TKSK. Turun ke lapangan mencari, mendata ataupun memberikan lah. TKSK tersebut ketika ada pendistribusian yang orangnya tidak ada, itu didiamkan, tidak dilaporkan. Nah, itu pengalaman yang kami terima. Nah, artinya dalam hal ini pernah kita suatu waktu itu kita temukan ada kurang lebih 400 kartu PBI itu dibuang di tong sampah. Dibuang apa jatuh? Ini beda Kang Ano, enggak, kita harus pilih. Gini loh, kalau jatuh itu tempat tersebut ataupun barang tersebut tidak berada di tempat pembuangan sampah. Kalau ini berada di tempat pembuangan sampah. Kalau jatuh, oke, kita definisikan jatuh itu ada di tempat umum. Ya. Nah, cuman ini ada di tempat pembuangan sampah. Artinya sengaja. Sengaja. Ya, Kang Ano, satu BPJS PBI itu manfaatnya miliaran loh untuk kesembuhan seorang masyarakat. Tapi dibuang seperti itu, ini kan susah untuk dipercaya, Kang Ano. Lah, karena gini, ketika kantor pos ini logikanya, ketika kantor pos menggunakan pihak ketiga, sedangkan mungkin per kartu tersebut mendapatkan fee biaya untuk pendistribusian. Nah, ketika ini dibalikan, uangnya kan harus dibalikan juga. Lah, Nggak dapat upah. Nah, mungkin itu mereka. Tapi yang dikorbankan Masyarakat. Itu temuan yang kita waktu itu pernah kita temukan seperti itu. Ada juga mohon maaf saya tidak bisa mengatakan ini kepentingan politik. Kartunya master berhenti di balai desa. artinya diantar ke balai desa, dari balai desa tidak dikembalikan atau ke masyarakat. Kita juga pernah menemukan hal itu. Itu sengaja apa? Kita mau tidak bisa bersangka. Tapi ada kejadian itu ada di Brebes. Itulah faktor-faktor yang kenapa sebenarnya Brebes itu butuh sekali. Bukan hanya masyarakat, artinya pemerintah daerah itu butuh. Kang Ano, data dipakai tahun 2011, sekarang 2020. Ya. Kang Ano sudah mengetahui dari 2011. Ya. Lah, kok sekarang baru ngomong, Kang Ano? Oh enggak, kita sudah berkali-kali menyampaikan perbaikan data itu bukan baru kali ini. Sudah berapa kali? Dan disampaikan kemana, Kang? Kita langsung sampaikan kepada bupati sudah lebih dari kita lupa cara menghitungnya, cuma yang jelas sudah berkali-kali lah. Sudah berkali-kali. Kita mengingatkan kepada beliau, pemimpin daerah agar melakukan validasi data ataupun perubahan data. Namun, jadi yang kita berikan masukan adalah jangan hanya memvalidasi, cuman kami hanya memberikan masukan data total keseluruhan, pembaharuan total. Nah, pembaharuan total. Jadi tidak hanya si kaya dan si miskin saja yang divalidasi, tapi total semua warga, jumlah masyarakat Brebes. Jadi kita tahu mana yang sudah meninggal warga kita. Jangan sampai ketika hanya mereka yang hidup saja yang didata ataupun yang miskin saja yang didata,
yang meninggal itu kita tidak tahu. Jangan-jangan warga jumlah masyarakat Brebes cuma 1 juta, nggak ada 1.800.000, kita kan nggak tahu karena kita tidak punya data keseluruhan. Dihapus, bikin lagi maksudnya. Nah iya, gitu. Loh, Kang Anom, ini sih kalau Kang Anom kan langsung praktek ya. Yang nggak bikin logis itu tadi dikupas baik lagi ke awal 1,2, warga masyarakat 1,8. Tapi kenapa pemerintah daerah juga harus bayar BPJS PPI dari APBD, kemudian mengeluarkan uang lagi untuk Jamkesda? Apa ini? Ini sebenarnya apa ini, Mas? Jadi logika kami seperti ini, memang Jamkesda itu dianggarkan itu kan bagi mereka yang tidak mampu, yang belum tercover oleh BPI. Nah, Jamkesda ini memang sengaja dicadangkan untuk hal itu. Namun yang kadang kami bingung, waktu itu kita pernah sendiri, kita Brebes pernah mengalami kebocoran yang besar luar biasa. Artinya seperti ini, ada PBI yang APBD orangnya sudah meninggal, itu masih dibiayai. Itulah karena kita belum memiliki data. Nyetori BPJS orang yang sudah meninggal. Kalau 1-2 orang mungkin ya. Tapi ini kejadian itu kurang lebih sampai berapa orang, Kang Anom? Kalau kita analisa waktu itu data di dinas sosial waktu itu tahun 2000, sekitar 2008-2017 lah, itu kerugian per tahun rata-rata sekitar 11 miliar kebocoran anggaran. Loss ya, anggaran APBD ya, 11 miliar. Lah, kalau dikali 10 tahun sudah 110 miliar. Loh, pemerintah daerah ngerti enggak? Artinya dalam konteks ngerti ini, bupatinya mengerti enggak? Sekdanya ngerti enggak? Atau mungkin dewan teman-teman kita yang ada di DPR mengetahui ini semua enggak? Mengerti itu baru tahun 2018-an lah. Ya oke, artinya sudah mengerti 1 tahun yang lalu. Ketika bahasa mengerti itu mereka melaksanakan, itu berarti mereka mengerti. Tapi ketika dari tahun 2011 maupun 2012 itu kita sampaikan, mereka tidak melaksanakan ataupun mereka tidak menerima masukan kami yang untuk kepentingan pemerintah daerah, mereka tidak melaksanakan, berarti saya anggap mereka tidak mengerti. Mengerti itu ketika mereka sudah melaksanakan ataupun ketika kita berikan masukan yang baik, kepentingan bukan untuk kepentingan saya pribadi, bukan hanya untuk kepentingan masyarakat, tapi ini kepentingan untuk kepentingan daerah juga. Karena nonsen dasar dari sebuah pembangunan, bagaimana mungkin pembangunan akan tercapai ketika pondasinya saja kita tidak punya, itu loh. Jadi semua permasalahan akan terjadi ketika kita tidak punya pondasi. Semua bantuan akan terjadi permasalahan karena kita tidak punya pondasi. Oh, ketemu ini Kang Anom. Bantuan kemarin bantuan sosial maupun BLT COVID-19 banyak yang salah. Jangan-jangan kuncinya itu BDT. Jadi carut-marutnya pendataan, yang kaya dapat, yang miskin tidak, itu juga penyebabnya BDT. Semua artinya BDT itu adalah sumber dari dasar suatu pembangunan ataupun sumber dari dasar suatu jenis bantuan dari pemerintah kepada untuk masyarakat. Contoh, ketika data yang pemerintah pusat terima dari Pemda Brebes waktu itu tahun 2011, itu berarti kurang lebih 1,2 juta masyarakat Brebes miskin. Ya kan? Lah logikanya pemerintah pusat akan memberikan ya itu sesuai data kan seperti itu. Sampai kapanpun meskipun pertumbuhan ekonomi kita sudah tinggi, pemerintah pusat akan melihat Brebes itu miskin. Lah, kita malu sebagai warga. Ini sensitif Bang Anom. Begini sensitifnya. Jadi
BPJS PBI itu alokasinya kan untuk orang miskin. Betul. APBN pemerintah pusat sendiri menggelontorkan 1,2 juta BPJS PBI. Ya. Boleh nggak kalau kita mengartikan bahwa di mata pemerintah pusat Brebes warga miskinnya 1,2 iya. juta. Lah, lantas ketika di beberapa pemberitaan kemudian warga miskin Brebes 25% lah, 29,5% lah, menurun lah. Lah, apa ini? Nah, itu datanya dari mana mereka bisa mengatakan seperti itu? Karena data yang konkret itu adalah apa yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam hal ini berdasarkan data waktu itu PBI itu. Loh, itu kan mungkin 2011 Kang Anom, tapi ini kan ada peningkatan mungkin. Cuman kan peningkatannya tidak terlalu banyak sih, cuman data tersebut belum dikunci oleh kementerian. Itu loh. Lah, oke. Kang Anom, saya pernah bincang-bincang dengan dinas sosial. Lah, ini katanya setiap tahun itu anggaran digelontorkan kok untuk pendataan kok. Jadi dulu pernah kita audiensi dengan bupati. Waktu itu ya pengajuan kita kan agar melakukan verifikasi data. Waktu itu Pemda meng-ACC ada di angka 500 juta. Ya. Hasilnya 0. Nah, tahun 2019 Itu 2018 ya tadi ya. Ya, 2019. 2019 Pemda lagi-lagi melakukan verifikasi data juga dengan menggunakan dana dari desa, masing-masing desa memberikan anggaran untuk validasi. Cuman ya hasilnya masih belum signifikan. Artinya contoh kemarin saja di Brebes itu carut marut terhadap Nanti dulu, bantuan. Kang Anom saya potong. Dari desa itu dulu menganggarkan per desa berapa untuk pendataan? Jadi Kurang lebih. Minimal 20 juta. Nah, 20 juta dikali 297. 292. Oke, berarti kalau buat perhitungan dikali 300 saja, itu 6 miliar kan? Betul. Loh, 6 miliar jenengan masih mengatakan bahwa datanya tidak valid atau kurang signifikan. Itu dasarnya apa kan? Kita lihat kemarin aja, kemarin itu bantuan-bantuan COVID dari pusat, Ya. provinsi, dari APBD masih bermasalah kan? Masih banyak mereka yang tidak mampu, tidak mau terima bantuan. Itu bukti. Dari desa dikumpulkan 20 juta diakumulasi kurang lebih 6 miliar lah. Itu untuk apa? Kalau hasilnya begitu. Lah itu artinya sistem kemarin itu kurang efektif karena sistem kemarin mereka itu menggunakan adalah pendataan dari, jadi tidak subsidi silang. Artinya seperti ini, lingkungan mendata sendiri, tidak melibatkan dari independen. Artinya independen ini di luar dari warga tersebut. Nah, logikanya ketika contoh saya warga Kaligangsa, kan saya banyak orang yang saya kenal di Kaligangsa. Ya. Lah, independensi dari sebuah pendataan itu kan sangat penting dibutuhkan. Ya. Jadi ketika saya akan mendata orang yang saya kenal, di situ kan sebuah keadilan harus benar-benar tegak lurus. Nah, terjadinya bukan kita berprasangka buruk. Terjadinya masih banyak mereka yang saudaranya yang kaya didata masuk dalam bantuan. Contoh kemarin di daerah Sigambir, masih di daerah Kecamatan Brebes, itu ada pamung desa yang saudara-saudaranya dimasukin mendapatkan bantuan semua padahal dia kaya. Kang Anom, boleh nggak bahasa ini saya simpulkan, artinya saya simpulkan bahwa
pendataan yang kemarin dibiayai oleh desa itu subjektif dan datanya fiktif, hanya berdasarkan kenal atau emosional dari kekeluargaan begitu. Boleh nggak saya mengatakan seperti itu? Tidak juga seperti itu. Artinya gini, yang mendata kami lihat kurang berkompeten. Itu artinya kurang berkompeten tersebut. Enggak, saat itu yang mendata dari unsur misalnya tenaga profesional apa dari Tidak. dari mana? Jadi yang kami tahu yang mendata itu bukan dari unsur profesional. Jadi banyak sekali dari langsung unsur-unsur masyarakat. Oke, kalau unsur masyarakat harusnya logikanya kita subsidi silang. Contoh, masyarakat masyarakat Kaligasa mendata di Banjaranyar mendata di Gandasuni. Lah diputar seperti itu. Kalau dilukir, nah itu. Tapi beda ketika dari unsur profesional, contoh kita di pihak ketiga kan, ya kan? Di pihak ketiga kan mereka kan harus bertanggung jawab terhadap pendataan. Karena apa? Ketika hasil pendataan tersebut tidak baik, nah ini Pemda harus berani memberikan tuntutan lah kepada pendata. Lah ketika seperti ini yang mendata adalah masyarakat itu sendiri. Ketika salah, Kang Anom, orang yang paling bertanggung jawab atas kesalahan data ini sebenarnya siapa? Yang paling bertanggung jawab. Jadi sebenarnya di sini sebuah tanggung jawab adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika kesalahan itu, ya kembali lagi kita tidak bisa menyalahkan kepada satu orang, tidak. Artinya ini murni kesalahan pemerintah daerah. Oke, Kang Anom, kemarin saya lihat dari anggota dewan sudah mulai paham dan gencar pentingnya BDT, sehingga beberapa statement mereka atau beliau juga mengarahkan adanya BDT, termasuk dalam paripurna kemarin juga sempat disinggung soal BDT. Dari Dinsos juga mendukung adanya BDT, terakhir dari Kepala Dinas Kesehatan juga BDT. Nah, ini para stakeholder maupun para kepala dinas ini sudah mulai benar-benar butuh basic data terpadu ini. Nah, tetapi saya belum melihat ada geliat ini akan dianggarkan di tahun 2021. Ini harapannya Kang Anom untuk pemerintah gimana, Kang? Kalau harapan saya ketika kepentingan COVID-19 banyak sekali anggaran-anggaran yang dipangkas, ya kan? Kepentingan COVID, ya kan, demi kepentingan sebuah pandemi, ya. Itu kan banyak sekali Ya. kita anggaran-anggaran pembangunan yang dipangkas. Ya. Mereka mau dan mereka bisa. Lah harapan kami masyarakat, BTT ini kepentingan besar dan ini kepentingan negara. Harapan kami bukan hanya validasi, pendataan keseluruhan, total data. Brebes harus mempunyai data baru. Kita new normal, kita data baru. Yang benar-benar normal. Nah, kita data yang normal ya. Kita mulai dari nol, kita data semua new data baru. Nah, kita harus berani mengalokasikan anggaran karena efisiensinya. Contoh, ketika kita mempunyai data yang valid, banyak sekali efisiensi. Contoh, Jambesda sudah tidak perlu. Nanti dulu, ketika data benar, kok Jamkesda nggak perlu? Karena apa? Ya. Mereka yang miskin sudah tercover semua oleh PBI, oleh jaminan BPJS PBI. BPJS PBI dibiayai oleh APBD bisa. Oh ya. Ataupun diajukan kepada pusat APBN. Artinya berarti Jamkesda sudah nggak perlu dong? Tidak perlu. Ketika masyarakat kita yang tidak mampu itu sudah tercover semua pembiayaan kesehatan mereka, kan Jamkesda sudah tidak perlu. Bisa update setiap hari atau berapa minggu? Misalnya ada kesalahan apa misalnya? Nah,
Untuk update secara regulasi itu kan kalau nggak salah per 4 bulan dan per 6 bulan sekali untuk update data. Cuma ketika kita sudah mempunyai data baru, lah sistem itu juga saya yakin ketika kita sudah punya data baru, kita bisa memiliki sebuah sistem yang online yang langsung satu data. Jadi ketika dari desa, contoh ada warganya yang pindah, ya kan? Ya. Di data ini dihapus data warga tersebut. Lah dari desa melaporkan ke kecamatan ya, ke basis data terpadu. Update ya, ini update ya. Oke, jadi sudah mulai jelas nih harapan dari pemerintah, dari Kang Anom kepada pemerintah daerah bahwa ini penting sekali ya. Ini harus mau nggak mau harus ada BDT ya, basis data terpadu. Kang Anom, walaupun ini perlu perhitungan yang sangat akurat, ada nggak sih batas bawah batas atas bayangan kira-kira buat pendataan, new data total pembaharuan itu butuh berapa miliar? Analisa saja atau mungkin bocoran-bocoran dari pendataan manalah kayak gitu. Jadi sebenarnya kemarin waktu menggunakan dana desa itu kan angka 6 miliar, di angka 5 sampai 6 miliar itu saya rasa itu sudah mampu untuk mendata. Kalau kita mempunyai sistem ataupun mempunyai manajemen yang tepat melakukan pendataan tersebut, saya rasa angka itu ya kita samakan aja di angka kemarin aja, saya rasa masih bisa ya, di angka 6 sampai 8 miliar masih bisa ya, masih bisa. Total Kang Anom, barusan Kang Anom mengatakan 6 miliar hasilnya begitu. Nanti jangan-jangan masyarakat akan ngomong, pendataan juga ntar gitu-gitu lagi. Kang Anom punya konsep apa ini? Datanya mesti gimana ini? Nah itu data paling mudah adalah ya seperti yang pernah kita tawarkan waktu itu, menggunakan yaitu satu server ya. Nah, dalam arti satu server itu, nah kemarin kita kan sudah diuntungkan artinya kemarin desa sudah ada pengadaan server SID lah ya. Itu kan bisa kita manfaatkan, itu bisa untuk menggunakan salah satu server. Itu. Oke, Kang Anom, ini menarik sekali, tapi waktu kita terbatas dan mudah-mudahan nanti kita bisa sambung yang lebih update lagi. Pirsawan yang budiman, kita sudah kenal betul siapa Kang Anom, dan sudah sedikit banyak tahu persis apa sih keuntungan dari BDT basis data terpadu dan apa sih bentuk kerugiannya. Dan tadi sempat Kang Anom mengatakan kita sudah diuntungkan dengan adanya sistem informasi desa, tapi kalau sistem informasi desa Kang Anom, sorry nih, kalau sistem informasi desa ini bukan ranah kita nih ya, karena lagi anget ya. Ya udah. Kang Anom hanya di basis data terpadu aja dalam kapasitasnya masyarakat pengguna untuk kebutuhan advokasi kalau secara organisasi, tetapi mewakili semua stakeholder kedinasan yang menggunakan itu, jelas tadi kita sudah simpulkan. Oke? Saya terima kasih Kang Anom sudah datang ke studio. Mudah-mudahan ini ada manfaat untuk masyarakat. Kemudian yang terpenting adalah Kang Anom tetap semangat dan salut. Mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur, dan segera bisa melahirkan generasi Anom lagi. Amin. Untuk bisa membela masyarakat. Atas nama Deden Sulaiman dari Warta Hukum pamit undur diri, dan Kang Anom wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.